Suara saya. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa, Oh, Bapak. ada Bisa, komting Pak. nggak? Ada ketua kelas komting ada nggak? Siapa? Ada ndak? Ndak. Ya sudah. Belum ada ya? Belum. Iya, belum ada, Bapak. Oh iya. Oke. Hari ini kita melaksanakan kuliah online kembali. Kemarin saat pertemuan pertama sayangnya itu ada Dias Natalis. Tapi setelah itu dilanjut dengan bulan puasa. Ada imbauan untuk kita melaksanakan kuliah online. Sebenarnya tidak masalah kalau kita online ataupun offline. Karena materi PKN masih relevan dan tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi apabila kita laksanakan secara online. Ke kuliah secara online ini sangat bagus sekali, banyak keistimewaannya. Manfaatkan itu. Kalian bisa kuliah dari kamarnya sendiri, dari manapun. Yang penting layak untuk mengikuti kuliah, bisa mendengarkan dan bisa berpartisipasi aktif. Tolong beneran laksanakan ini. Jangan sampai hanya pura-pura saja. Ini menyalahgunakan jadinya. Menyalahgunakan untuk kuliah online ini hanya pura-pura aja masuk. Video nggak pernah aktif, mic nggak pernah aktif, handphonenya ditaruh di laci, di tas, orang yang nggak tahu pada kemana. Itu mencelakai diri kalian sendiri. Tetaplah fokus untuk kuliah. Dan ini kesempatan bagi kalian. Sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok supaya materi yang disampaikan itu bukan sekedar teori, perlu diperdalam. Perdalam materi, belajar untuk berbicara, belajar berkomunikasi ya. Ditambah lagi belajar menulis, belajar membuat PowerPoint, ini ilmunya banyak sekali. Belajar untuk nge-share supaya materi kita itu bisa dilihat oleh seluruh peserta meeting ini. Jadi tolong ikuti ini dengan serius. Dampaknya positif sekali bagi kalian. Bagi yang tidak biasa untuk berbicara di forum umum, ini kesempatan kalian belajar, paksakan diri sedikit. Dan saya punya catatan siapapun yang mau berbicara, siapapun yang menunjukkan etikat baik, itu dicatat ya. Demikian pula kalau ada yang menunjukkan etikat buruk, saya juga punya catatannya. Termasuk yang tidak mau hadir saat kuliah. Coba kelompok satu bagaimana, sudah siap? Yang kelompok satu angkat tangan. Yang kelompok satu angkat tangan, monggo. Sudah hadir semua belum? Yang kelompok satu, ini saya kok gini ya, nak komunikatif rasanya itu. Saya ngomong nggak langsung ada respon itu loh. Apa suara saya nggak terdengar atau bagaimana? Atau ada sesuatu? Eh, Gua nggak itu ada. bagaimana kelompok satu angkat tangan, bisa bisa angkat tangan kelompok satu. Mana berapa orang? Siapa aja? Sudah siap belum? Ih, entahlah tadi. Eh, saya kok keliru ya? Maaf, tadi salah pencet. Mana kelompok satu udah siap belum? Siapa moderator, siapa presentasi, siapa yang mau?
Dan seluruh kelompoknya berapa orang itu? Sudah siap belum? Mana kelompok satu? Kalau nggak siap nggak apa-apa, saya lanjutkan. Masih ada yang Ya. masih ada yang belum join, Pak. Oh iya, yang sudah ada saja. Siapa saja kelompok satu? Coba aktifkan video semua kelompok satu. Kelompok satu aktifkan video angkat tangan. Bisa minta angkat tangan yang kelompok satu. Mana tadi? Atau tulis. Oh itu sudah ada sebenarnya. Hmm. Oh iya iya iya. Sebentar ini kah? Ayo siapa yang kelompok satu? Sudah siap apa belum ini? Kita waktunya terbatas, langsung saja dimulai. Kalau ditanya sudah siap, jawab. Kalau belum dijawab, kalau ada masalah kesulitan dijawab, saya akan bantu ya. Karena waktu kita terbatas, jadi gunakan efektif mungkin. Sudah belum? Sebentar, Orangnya gimana ini? Sudah siap semua? sebentar Bapak masih nunggu anggota kelompok yang lain. Nah ini kalau gini nanti jamnya lewat padahal kita online ya. Salma. Siapa nih yang jadi kelompok satu itu? Siapa saja? Salma, Tisya, Naprisa, Fadilah ya. Kurang berapa orang? Nah ini saatnya orang lagi mau kelompok satu sedang mau presentasi aja orangnya nggak datang. Nanti ujian pun bisa nggak datang. Hal seperti itu loh yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita, bagi kalian semua. Jangan nyepelekan. Tidak ada kuliah yang tidak penting. Semuanya sangat penting bagi kalian. Dan ada manfaatnya nanti. Jangan terlalu nyepelekan. Mau datang, mau enggak. Itu nanti kalau dia sampai PKN terus dapat nilai D apa E itu udah itu tidak mungkin bisa. Tidak boleh itu faktor mental ada di dalamnya. Tidak boleh sama sekali. Sarjana tidak boleh tamat ya. Kenapa? Tidak memenuhi unsur mental. Ini yang mau presentasi siapa? Atau bergiliran? Giliran Bapak. Udah siap belum? Sudah. Tadi kan saya sengaja agak belakangan masuk supaya disiapkan, diuji, dites supaya begitu masuk langsung bisa dimulai. Kan itu maunya. Hmm, Baik. Izin memulai presentasi nggih Pak. oke. Yang lain dengarkan, siapkan pertanyaan mulai sekarang. Siapkan pertanyaan mulai sekarang. Demikian pula mic-nya kalau tidak bicara dimatikan, videonya diaktifkan ya. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan materi yaitu urgensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Vika Agustina dengan 3 digit NIM terakhir 111, Salma Aliatul dengan NIM digit terakhir 003, Nisrina Arum Hasna dengan NIM digit terakhir 019, Fadila Aulia dengan NIM digit terakhir 084, Priscilia Valerin dengan digit NIM terakhir 092, Tisha Riza Riani dengan digit NIM terakhir 099, dan Violia Septimo Fadila dengan digit NIM terakhir 093.
Pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata kuliah yang penting bagi mahasiswa karena berperan dalam membentuk karakter dan sikap nasional serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Di era globalisasi, mahasiswa tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban, demokrasi, hukum, serta nilai-nilai kebangsaan. Pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk menciptakan peserta didik ataupun mahasiswa menjadi manusia yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bersikap toleran, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat urgent dipelajari sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang berintegritas, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, peran pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu membentuk karakter dan moral mahasiswa agar berakhlak, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga dibentuk karakter dan moral agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk cinta tanah air dan pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga mahasiswa memahami identitas nasional serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, menanamkan sikap demokratis, toleran, dan saling menghargai dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Di lingkungan pendidikan, mata kuliah ini juga mengajarkan sikap demokratis, toleransi, dan saling menghargai perbedaan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kampus maupun masyarakat. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan kewarganegaraan mendorong mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kelima, berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana penting dalam membangun bangsa dan karakter generasi muda di era modern. Kemudian pengertian pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi itu terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Artinya, mata kuliah ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. Menurut Nokman Somantri dalam DIKTI tahun 2014, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik. Demokrasi yang dimaksud bukan hanya teori politik saja, melainkan demokrasi yang diperkaya oleh berbagai sumber pengetahuan serta pengaruh positif dari lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Melalui proses tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan analitis, serta mampu bersikap dan bertindak secara demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu diarahkan untuk mempersiapkan mahasiswa menjalani kehidupan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Jadi dapat kita pahami bahwa pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya membahas konsep kenegaraan, tetapi juga membentuk pola pikir dan sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Next. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Artinya menunjukkan bahwa aspek nasionalisme itu menjadi tujuan utama dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini.
Sementara itu, berdasarkan SK Dirjen DKTI nomor 43 tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan itu diarahkan untuk membentuk mahasiswa menjadi ilmuwan, menjadi profesional yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan, bersikap demokratis dan berkeadaban, memiliki daya saing, disiplin, serta mampu berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, tujuan pendidikan kewarganegaraan ini bukan sekedar memberikan pengetahuan tentang negara, tetapi juga membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang selanjutnya ada latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Bangsa Indonesia bertekad mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Sejarah perjuangan menunjukkan bahwa kekuatan utama bangsa Indonesia terletak pada keterlibatan seluruh rakyat, termasuk generasi muda, dalam mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai menata sistem pertahanan negara dan melibatkan pelajar serta mahasiswa melalui berbagai organisasi perjuangan dan program pembinaan, seperti pembentukan TNI dan Resimen Mahasiswa atau Menwa. Perkembangan tersebut menjadi dasar penting munculnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai sarana untuk menanamkan nilai kebangsaan, kesadaran bela negara, serta tanggung jawab mahasiswa dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan kampus. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan kampus dapat dilakukan melalui sikap, disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan akademik. Mahasiswa juga dapat menerapkan dengan aktivitas organisasi, musyawarah, serta menghargai perbedaan pendapat dalam lingkungan kampus yang beragam. Selain itu, nilai kewarganegaraan tercermin dalam sikap toleransi, kejujuran, akademik, dan partisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat dan kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa juga perlu berpikir kritis terhadap isu kebangsaan dan menggunakan media sosial secara bijak. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di kampus membentuk mahasiswa yang demokratis, beretika, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian, tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu tantangannya, arus informasi digital sangat memengaruhi pola pikir, yang dimana mahasiswa di era banjir informasi sekarang, media sosial dan internet membentuk cara pandang terhadap isu sosial, politik, dan kebangsaan. Kemudian, perubahan nilai dan budaya generasi muda. Perkembangan globalisasi ini membawa perubahan dari gaya hidup, cara berpikir, dan sistem nilai yang menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif. Yang ketiga, pembelajaran perlu lebih kritis dan relevan. Pendidikan kewarganegaraan ini menuntut adanya ruang diskusi, refleksi, dan analisis isu aktual agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu berpikir dengan kritis. Kemudian, internalisasi nilai kewarganegaraan. Tantangan utama pendidikan kewarganegaraan bukan hanya pada pemahaman, tetapi bagaimana nilai seperti tanggung jawab, etika, dan nasionalisme benar-benar tertanamkan. Kemudian permasalahan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pemahaman belum selalu menjadi sikap dan perilaku. Mahasiswa dapat memahami konsep kewarganegaraan, namun belum tentu nilai tersebut tercermin dalam tindakan sehari-harinya.
Yang kedua, literasi kritis dan digital masih terbatas. Kemampuan memilah informasi, menganalisis isu publik, serta berpikir kritis terhadap media digital masih menjadi tantangan nyata. Yang ketiga, variasi latar belakang pemahaman mahasiswa yang beragam. Mahasiswa yang beragam, mahasiswa datang dari latar sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda, sehingga tingkat pemahaman nilai kewarganegaraan tidak semua mahasiswa itu sama. Yang terakhir, tantangan membangun kesadaran kewarganegaraan yang berkelanjutan. Kewarganegaraan yang berkelanjutan, kesadaran kewarganegaraan bukan proses instan, tetapi membutuhkan pembiasaan dan pengalaman sosial yang konsisten. Dipercepat ya. Next. Selanjutnya, upaya meningkatkan relevansi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. 1. Penerapan pembelajaran partisipatif dan dialogis. Relevansi pendidikan kewarganegaraan dapat ditingkatkan melalui perubahan pendekatan pembelajaran dari yang bersifat satu arah menjadi partisipatif dan dialogis. Proses pembelajaran hendaknya memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta berargumentasi secara rasional. Dengan keterlibatan aktif tersebut, mahasiswa tidak lagi menjadi objek pembelajaran, melainkan subjek yang secara sadar membangun pemahaman tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Yang kedua, pengaitan materi dengan isu aktual kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan akan lebih bermakna apabila materi yang diajarkan dikaitkan dengan persoalan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan kontekstual ini memungkinkan mahasiswa melihat secara langsung relevansi antara konsep kewarganegaraan dengan realitas sosial politik yang sedang terjadi. Dengan demikian, pembelajaran tidak bersifat abstrak, melainkan aplikatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, penggunaan diskusi kritis dan studi kasus. Dalam ditegaskan bahwa metode diskusi dan studi kasus mampu melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Melalui analisis kasus-kasus konkret, mahasiswa belajar mengkaji persoalan kewarganegaraan secara sistematis, argumentatif, dan berbasis nilai. Hal ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai ruang pembentukan nalar kritis sekaligus penguatan sikap demokratis. Yang keempat, penerapan pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah dinilai efektif untuk menjembatani teori dan praktik. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis penyebab, dan merumuskan solusi. Pendekatan ini membuat pendidikan kewarganegaraan lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa sebagai calon warga negara yang aktif dan solutif. Yang terakhir, penguatan civic engagement mahasiswa. Tujuan akhir pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pembelajaran perlu diarahkan pada penguatan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokratis, baik melalui kegiatan diskusi publik, organisasi kemahasiswaan, maupun keterlibatan sosial lainnya. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berhenti pada pemahaman konsep, tetapi terwujud dalam praktik kehidupan nyata. Sudah. Sudah? Oke, terima kasih bagus. Boleh keluar dulu dari share screen-nya. Keluar aja dulu ininya. Apa nama PPT-nya. Saya menghargai bila kalian serius mengikuti perkuliahan ini. Saya menghargai semua aktivitas yang kalian lakukan secara daring ini, termasuk juga menyiapkan pertanyaan. Sudah saya beritahu dari awal tadi, siapkan pertanyaan. Dan tadi juga dibahas, begitulah materi dari PKN ini. Tidak cukup kita baca buku, tidak cukup kita belajar saja, tetapi kita perlu menganalisa permasalahan yang terjadi di bangsa kita. Nah, ini saatnya kita itu berdiskusi bersama-sama. Saya mau absen Pika Agustina yang mana? Aktifkan video dan angkat tangan. Sebentar, Prasilia, Jadi, Pak, turun tangan dulu yang bertanya ya. Nah, Pika, sudah. Kemudian Salma. Salma mana yang Salma? Ada. Salma?
Salma, Salma angkat tangan ya. Oke, aktifkan video. Kemudian Nisrima, Nisrima Harum Asna. Mana? Hadir Oh Bapak. ya ada. Oke, kelompok satu nih ya, Fadilah Aulia. Fadilah Aulia sudah ada. Prasilia Valerin. Oh tadi dia angkat tangan. Udah turun, capek nanti jangan angkat tangan terus. Kemudian Tisha Risa. Tisha, benar, Tisha Risa Riani. Tisha Risa. Oke. Kemudian Piolia. Piolia. Oke. Angkat Hadir tangan Bapak. Piolia. Ada. Oke, kelompok satu itu ya. Semua hadir berarti ya. Ya, ini berupa rasa tanggung jawab kalian dalam tugas ini. Ada yang sulit, asal mau, ada niat, pasti bisa. Sekarang yang angkat tangan adalah yang bertanya. Silakan angkat tangan siapa yang mau bertanya. Yang mau tanya silakan angkat tangan. Begitu banyak problem masalah yang dihadapi oleh bangsa kita nggak henti-hentinya. Begitu banyaknya itu. Sekarang kita diskusikan. Sudah ada dua orang yang angkat tangan. Fadia Adisti. Ya, selain kelompok satu ya. Nanti kelompok satu kau catat dan siapkan jawabannya secara spontan. Nggak usah sampai lari ke perpustakaan atau tanya Google, tanya sini-sini. Alah, spontan aja. Jawabannya adalah jawab yang spontan. Yang angkat tangan baru dua orang, yang lain juga boleh angkat tangan ya. Oke, kita mulai Fadia Adisti. Fadia Adisti, silakan. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Fadi Ardian Adisti dengan NIM belakang 577. Jadi berdasarkan dari pemaparan presentasi kelompok satu, tadi kan ada tantangan yaitu arus informasi digital yang mengenai pola pikir. Eh, Kira-kira arus informasi digital yang memengaruhi pola pikir itu ada kriterianya tidak yang sekiranya dapat memengaruhi pola pikir tentang eh, berkurangnya seperti berkurangnya rasa cinta tanah air, berkebangsaan, dan nasionalisme. Terima kasih. Ya, jelas kelompok satu pertanyaannya saya kira jelas ya. Itu eh, media sosial itu mempengaruhi pola pikir orang, mindset terutama generasi muda kita. Karena generasi muda kita lebih banyak dibina oleh handphonenya mereka itu. Handphone loh yang membina mereka itu. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai-nilai kebangsaan ini? Sebagai warga negara, jangan lupa dia dengan dengan negaranya sendiri. Apalagi dengan budayanya, apalagi dengan toleransinya, apalagi dengan sikap kejuangannya, apalagi dengan bela negaranya, apalagi dengan rasa cinta kepada tanah air. Silakan langsung aja jawab. Spontan siapapun boleh menjawab. Dan setiap yang bertanya maupun yang menjawab itu amal perbuatan baik kalian yang tercatat. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Kelompok satu siapapun boleh. Kalau sih bisa saya bergiliran. Langsung dijawab ya. Hmm, jangan ada jeda. Kalau jeda ya sudah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, tidak boleh ada jeda. Langsung karena ini kita terbatas oleh waktu. Walaupun waktu itu gini ya, nggak bisa diulang lagi. Oke, Fatma. Siapkan jawabannya. Kelompok satu ya. Ini juga pertanyaannya dicatat ya. Silakan Fatma. Benar namamu Fatma? Iya, betul, Bapak. Ya, silakan.
Oke, mungkin pertama-tama perkenalkan nama saya Fatma dengan NIM 24040300112. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok satu. Mungkin untuk pertanyaannya itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Fadia. Nah, tadi kan udah disampaikan pada bagian poin tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama pada poin yang ke-1, yaitu arus informasi digital ya. Nah, kira-kira langkah konkret apa sih yang bisa diambil oleh institusi pendidikan untuk memanfaatkan arus informasi digital itu sebagai alat memperkuat rasa nasionalisme, alih-alih membiarkannya untuk merusak pikiran mahasiswa? Mungkin begitu saja dari saya. Saya Oke, kembalikan ya, lagi ke kelompok satu. ya, ya, ya. Berarti sambungannya, sekarang solusinya apa yang harus diambil? Kan itu ya, masih masalahnya sama tentang digital itu ya. Oke, kelompok satu bagaimana? Jelas pertanyaannya apa perlu diulang? Kalau belum jelas, silakan minta diulang lagi. Dua orang itu penanya itu silakan dijawab dulu. Yang angkat tangan ini sebentar ya. Ini Nyoman Tania Nesa Irmayanti sebentar dulu. Duduk manis dulu ya. Eh, Silakan kelompok satu bertanya. Bertanya, menjawab. Langsung, langsung, langsung. Ayo, enggak, jangan diam. Ayo, siapa aja boleh kelompok satu. Jawab pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, ya. Oke. Kriteria eh, pengaruh pola pikir yang disebabkan oleh arus informasi digital itu yang pertama, eh, mud- mereka mudah percaya informasi di internet tanpa mengecek kebenarannya. Kemudian yang kedua, terbiasa berpikir Ya, instan, ingin jawaban cepat tanpa memahami secara mendalam. Kemudian yang ketiga, terpengaruh opini di media sosial ya. karena sering melihat informasi yang sama berulang kali. Kemudian yang terakhir yaitu kurang berpikir kritis atau sulit membedakan fakta dan opini. Cukup dari saya. Iya, bagus. Nah, jadi media sosial itu memang perlu dicermati, tidak diterima begitu saja, jangan dianggap itu suatu apa namanya kebenaran mutlak. Padahal di sana tuh giring opini loh banyak. Banyak orang-orang berpolitik yang sengaja membuat ini menggiring opini masyarakat, membuat kebencian, membuat fitnah bahkan hoax ya, hoax. Wow, makanya ya, nggak bisa kita tuh langsung percaya begitu aja. Harus selektif benar. Harus mengerti, oh ini tujuannya begini, oh ini siapa yang ngomong, oh ini dampaknya begini. Maunya dia tuh seperti ini. Karena itu banyak orang tuh mengalihkan supaya nanti rasa benci terhadap seseorang lawan politiknya. Itu loh yang ditimbulkan sebenarnya. Setelah itu membuat opini nanti supaya dia yang terpilih atau paling tidak dari kelompoknya dia. Banyak yang seperti itu. Bukan satu dua. Demikian juga yang dalam hal material ya, ini apa namanya itu finansial. Banyak orang mengadakan ini melakukan penipuan online, judi online. Jadi nah semuanya yang online itu bagus. Tetapi kalau dimanfaatkan semaksimal mungkin ya bisa yang baik. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nyambung. Atau mau dilengkapi lagi kelompok satu ngomong terus baru satu lagi Tisha Risa sudah ngomong. Silakan yang lain bicara jawab jawaban berikutnya langsung aja. Nasrina mau ngomong. Bapak, tadi pertanyaan kedua bisa diulang nggak ya? eh Tadi siapa yang nanya dia? Tadi Mbak Fatma. Fatma. Oh ya Ayo, Fatma. Bapak. Ya. ah. Ya, mungkin dari saya izin mengulang pertanyaannya. Kan tadi sudah dijelaskan pada bagian tantangan dan permasalahan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, Hmm. kira-kira langkah konkret apa sih yang dapat diambil oleh institusi pendidikan untuk memanfaatkan arus informasi digital itu sebagai alat memperkuat rasa nasionalisme, alih-alih membiarkannya untuk merusak pikiran, pola pikir dari mahasiswa itu sendiri? Ya. Oke, jelas ya.
Silakan Nasrina, apa langkah atau solusi yang bisa kita ambil untuk memanfaatkan media sosial itu untuk hal yang positif? Langsung saja, jangan berhenti. Bisa satu tahu, nggak apa-apa sebagian. Nanti teman yang lain melengkapi gitu dong. Jangan diam. Kalau diam semua itu namanya bukan diskusi atau diskusi dalam hati ya. Ada nggak diskusi dalam hati gimana ya? Atau diskusi tapi bahasa Inggrisnya itu neng-nengan. Oh, gimana caranya ya? Hmm. Itu bahasa Inggris loh, neng-nengan gitu. Izin Eh, menjawab Bapak pertanyaan dari ya, Mbak Viola Fatma silakan. tadi, langkah konkret yang bisa dilakukan oleh institusi pendidikan untuk memperkuat eh, meningkatkan rasa nasionalisme itu ada beberapa. Salah satunya menerapkan atau mewajibkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di sebuah instansi pendidikan. Ada juga mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran. Kemudian ada kegiatan atau mengadakan proyek ataupun kampanye yang nantinya berdampak atau bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Eh, di era digital ini kita sangat mudah dalam membuat konten digital bertema kebangsaan sehingga bisa menyebarluaskan informasi yang bisa mempengaruhi pola pikir positif. Cukup Ya, dari saya, bagus. mungkin ada tambahan. Ya, teman-teman lain juga boleh nambahkan, nggak jadi masalah. Kalau yang mau jawab juga angkat tangan ya. Gini, ini juga kita lagi menggunakan medsos ini, medsos juga loh, media nih. Ini untuk hal positif toh. Termasuk grup WA kita itu juga medsos. Itu juga hal-hal yang positif. Itu kalau ada yang di luar em, bukan mahasiswa dalam mata kuliah ini, jangan ada di dalam grup WA itu ya. Kalau ada nanti dikeluarkan saja itu, nanti jangan sampai jumlahnya 50 tapi di grup WA kok ada 52. Harusnya 51 dengan saya kan itu ya. Itu misalkan. Oke, oke, silakan. Ada yang mau jawab lagi? Menggunakan media sosial atau cukup itu ya? Fatma, cukup ya jawabannya ya? Ya, cukup, Bapak. Oke, lanjut penanya berikutnya tadi yang angkat tangan. Nyoman Tania Nesa, monggo aktifkan video biar tahu orangnya, jangan Ya, sampai. baik. Oke, nah ya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nyoman Tania Nisa dengan NIM 24080100572. Tadi kelompok satu sudah mempresentasikan terkait materi urgensi mata kuliah PKN dalam lingkup mahasiswa. Mungkin pertanyaan saya sangat simpel. Seperti yang kita tahu bahwasanya mata pelajaran PKN itu sudah diajarkan dari sejak SD hingga SMA. Nah, pertanyaan saya mungkin secara garis besar itu apa urgensi dari pengulangan mata kuliah PKN di perguruan tinggi? Apakah di dalamnya ada yang membedakan entah itu substansinya ataukah cara pengajarannya? Apakah pertanyaan Oke, saya bisa diterima? apa bedanya? Dulu kita belajar dari SD sampai SMA. Sekarang Iya, betul, Bapak. betul. Silakan kira-kira analisa saudara aja, langsung dijawab spontan. Siapa saja boleh angkat tangan kelompok satu dulu. Kelompok satu angkat tangan. Nanti yang nanya berikutnya Irma Yanti ya. Kelompok satu angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Misi Bapak izin menjawab. Oke, Salma Aliatul. Silakan. Urgensi pembelajaran PKN di universitas, sedangkan dulu di sekolah sudah ada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama dari pendewasaan pola pikir. Mungkin dari SD atau SMP itu hanya ke pengenalan konsep-konsepnya, sedangkan di universitas mahasiswa diajak berpikir kritis dan analitis, seperti isu demokrasi, hak asasi, hukum, dan politik. Kemudian menyiapkan warga negara yang berpikir lebih dewasa. Pendidikan kewarganegaraan di kampus membentuk tanggung jawab sebagai warga negara aktif, bukan hanya tahu tentang teori seperti yang diajarkan di sekolah dasar. Kemudian Ya. agar bisa menghadapi isu kontemporer. Seperti mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan membahas isu aktual seperti hoax dan literasi digital, radikalisme,
polarisasi politik, serta globalisasi, kemudian penguatan karakter dan nasionalisme juga, agar mahasiswa dapat menguatkan identitas kebangsaan agar tidak mudah terpengaruhi oleh arus globalisasi. Terima kasih, Bapak. Iya, bagus. Ternyata ini pinter-pinter loh ngomong lancar banget itu. Hebat-hebat sebenarnya. Mahasiswa ini apalagi perguruan tinggi negeri orang, nggak semua orang bisa masuk di sini. Asalkan mau apa enggak, niat apa enggak, mentalnya itu bagaimana. Kuliahnya nggak mau, gimana bisa? Ini sekaligus absen ya bahwa kalian tuh hadir, kalian ikut berdiskusi. Itu sudah tahu. Oke, cukup ya, yang mantannya. Ah, terus penanya berikutnya angkat tangan lagi yang lainnya. Masih ada Irma Yanti Septiana Putri. Yang lain juga boleh angkat tangan lagi. Oh, tanya hal-hal yang agak keras sedikit itu nggak apa-apa. Kita bicara di sini. Itu jangan takut dengan apa namanya itu. Loh, kalau terus-menerus takut akan jadi loh. Dan saya nggak pernah loh mempermasalahkan ini tuh apa menyalahkan orang bertanya, menyalahkan orang berpendapat. Pendapat itu nggak ada yang salah loh. Kalau ditanya menurut kamu tuh gimana? Ya terserah dia dong itu pendapatnya dia kok. Nggak ada yang salah. Oke, silakan Irma Yanti. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena laptop saya tidak bisa mendukung. Oke, nggak apa-apa. Saya Oke. maafkan. Oh, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irma Yanti Septiana Putri dengan NIM akhir 479. Saya ingin bertanya, kan beberapa tahun belakang ini muncul persoalan sosial dan juga politik yang muncul di ruang publik terutama dalam media digital. Namun hal ini tuh malah membuat mahasiswa itu bersikap apatis karena khawatir dalam menyampaikan pendapat. Lalu bagaimanakah peran PKN dalam membentuk mahasiswa agar tidak apatis terhadap isu sosial dan juga politik tapi mampu berpendapat secara kritis dan juga bertanggung jawab? Bisa dipahami, jelas enggak pertanyaannya? Ayo langsung siapa yang mau jawab? Angkat tangan kelompok satu dulu. Yang lain juga boleh, tapi kelompok satu dulu lah. Oh, dia yang nulis kok presentasi lagi. Ini kreatif-kreatif nih latar belakangnya bagus-bagus. Itu lihat Biolia tuh. Ada di pantai dia itu tuh. Latar belakangnya tapi ya backgroundnya tuh kayak di pantai lagi wisata tuh. Eh, ayo siapa yang mau memberikan jawabannya? Ayo responsif, jangan berhenti, jangan melongo saja. Apa yang dipikirkan atau kayak pura-pura berpikir. Fadia Adisti gimana? Ada jawaban enggak? Kamu kelompok satu ya? Kak, eh, Fadia Adisti kelompok satu. Bukan, Bapak. Oh, tadi kamu nanya ya? Oh iya. Kamu nanya yang pertama tadi ya? Iya, Bapak. Oh iya betul. Oke oke. Silakan Fadia Adisti atau yang lain kelompok satu dulu. Angkat tangan yang mau menjawab. Kalau kelompok satu nggak mau jawab, tak lempar ke yang lain. Ayo. Jelas nggak yang ditanya tadi? Salma, gimana? Jelas nggak yang tadi? Jelas, Bapak. Hmm. Fadilah Aulia, kamu jawab nggak? Fadilah, Fadilah. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya itu peran PKN terhadap apatis gitu kan. Yang pertama itu PKN berperan membangun kesadaran kritis mahasiswa. Nah, melalui pembahasan isu-isu aktual, mahasiswa itu tidak hanya dimintai mengetahui informasi, tetapi juga menganalisis sebab akibat, kepentingan di balik suatu isu serta dampaknya bagi kehidupan bangsa dan
bernegara. Kemudian PKN ini membentuk tanggung jawab moral dan etika berpendapat. Jadi mahasiswa itu diajarkan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi itu harus disertai dengan tanggung jawab, argumentasi yang rasional, serta sikap menghargai perbedaan. Kemudian PKN ini menanamkan nilai partisipasi aktif, di mana demokrasi itu tidak berjalan tanpa keterlibatan warga negara. Oleh karena itu, mahasiswa itu didorong untuk tidak bersikap apatis, sehingga tetap berkontribusi secara konstruktif melalui diskusi ilmiah, penelitian maupun partisipasi sosial yang sesuai dengan kapasitasnya. Ya, oke. Semua mahasiswa didorong untuk berpikir kritis ya, bukan salah ya. Kritis itu artinya eh, berani berpendapat atau maupun memprotes, tetapi harus lengkap dengan data yang jelas. Artinya itu benar-benar eh, pantas lah layak itu diadakan dikritik ya. Itu kalau nggak tahu masalah apapun hanya karena dihasut, disuruh demo itu kan lucu ya. Ya, apalagi sekarang ya, tanpa demo aja kita itu sudah diberi peluang yang seluas-luasnya semua warga negara ya, seluruh warga negara, apalagi mahasiswa ya. Caranya gimana? Ya, kalau melihat suatu kejadian, aktivitas apapun yang menyimpang, menyampaikan kritik, pendapat, itu bisa dipiralkan lewat medsos. Ya. Udah itu siapa yang melarang itu? Nggak pernah ada yang melarang. Kalau terus-menerus ada opini, kadang-kadang kan itu, oh, kebebasan kita sudah dibelenggu, sudah tidak bisa diberikan kebebasan untuk berbicara. Oh, dia aja sendiri lagi ngomong dengan bebasnya, mencaci maki. Kadang kan ada yang seperti itu ya. Itu tuh hanya penggiring opini aja. Kenyataannya siapapun boleh berpendapat loh. Loh, coba kalian tuh share video di TikTok, share video di YouTube, Facebook, ada yang ngelarang? Iya. Nah, ada yang larang, boleh itu. Ya tentu ya harus bertanggung jawab dong. Kalau itu isinya fitnah. Loh, kalau kalian sendiri seneng nggak dipitnah kan sama. Sama seperti kehidupan sehari-hari ya. Loh, kalau nggak suka dipitnah ya di sana jangan memfitnah. Kita tahu fitnah juga melanggar hukum itu. Ya boleh dong orang dituntut secara hukum apabila menyampaikan sesuatu di medsos secara terbuka disaksikan orang seluruh dunia yang isinya fitnah. Ya jelas dong. Tetapi kalau itu kebenaran, analisis logis, ilmiah, datanya lengkap, ya nggak ada yang larang. Siapapun sekarang tuh udah terbuka. Semua pemimpin itu nggak boleh. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nggak boleh ada orang yang anti kritik. Siapapun boleh mengkritik. Dan pejabat juga siapapun boleh dikritik. Menerima saran, masukan itu. Tetapi tentu jangan hanya kepentingan. Bukan Anda untuk menyerang, apalagi pribadinya diserang. Oh, kue ke wis wet tua, aduh, jerawatmu aja penuh. Lah, kok ngomong masalah pribadi ya. Kalau begitu ya nggak bagus ya. Seperti itu. Jadi nggak ada sekarang itu yang bisa ditutupi. Karena dengan gampangnya, termasuk juga gini. Kadang ada orang susah tuh buat laporan polisi, mau laporannya udah bayar, apalagi menyelesaikan masalah. Ada atau semboyan kan kadang mungkin oknum yang gitu ya. Ah, kalau kehilangan motor, lapor polisi, katanya nanti bisa kehilangan mobil jadinya. Lebih besar biayanya. Kehilangan ayam kalau dilaporkan jadi kehilangan sapi. Lebih besar. Lah, tetapi kalau viral masalahnya, wah, gempar itu semua pejabat tuh. Kebakaran jenggot itu. Nggak ada orang yang berani melarang ada. Tuh ya. Jadi kebebasan kita tuh telah luar biasa. Bahkan cenderung terlalu bebas, bablas itu. Terutama dekat-dekat pemilu. Haha, dekat pemilu baru itu panas itu. Saling serang. Ngertilah.
Itulah politik itu begitu ya. Harus menyadari. Kalian harus tahu. Oh, itu tuh orang sengajanya untuk menggiring opini supaya terbentuk opini kita dan akhirnya mau mencari kemenangan. Nah, ngerti ya, paham dengan situasi. Bukan terus nanya gampang sekali. Oh ya betul, oh ya gini. Padahal katanya ajian opcing lu mau berubah, apanya berubah akhirnya kan jadi tidak manusia, apa namanya itu tidak logis dan tidak masuk akal ya. Itu jadi eh, kita perlu cermat untuk melihat itu. Ya, dan ini jangan mau terbawa oleh opini yang sengaja digiring bahwa kita tidak memiliki kebebasan sekarang. Semua orang itu adalah wartawan tuh. Kalau dulu kan tinggal tombol wartawan cuma jangan beritakan itu. Jangan masukkan ini, jangan disiarkan ini. Bisa begitu. Loh sekarang siapa orang bisa menyiarkan loh. Bisa live TikTok tiap saat itu loh. Eh, Kalau ada seperti itu, apa itu larangan? Apa kebebasan orang terbelenggu? Kan enggak ya? Ada sekarang bebas banget bahkan. Ini yang namanya HKM itu nama lengkapnya siapa itu? Kok ada HKM? Halo HKM. Ih, loh. Hah? Hah? Waduh, ini layar sentuh, saya salah sentuh sedikit langsung berubah dia, maaf. Ayo, tadi yang saya sebut HKM mana HKM? Ada apa enggak? Namanya siapa sebenarnya HKM? Tolong pakai nama yang sebenarnya, nama aslinya. Jangan pakai nama samaran atau mungkin singkatan yang tidak bisa dibaca. Paling tidak nama panggilannya ada tertulis ya itu. Nah kalau saya ini juga kan tidak semua nama tertulis di dalamnya. Tetapi paling tidak saya selalu dipanggil Pak Agung, ada kata Agung di dalamnya itu. Singkatan itu asli artinya. Nah itu jawab juga enggak nih. Halo, yang namanya HKM siapa itu? Nah, dah, nggak ada nih, nggak ada yang mau. Oke, Kak, masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya akan silakan siapa yang mau bertanya lagi? Angkat tangan, angkat tangan. Ini baru jam 12.03 loh. Yang nge-share tadi video ini, ya apa namanya? Zoom ini tanpa jeda waktu loh. Tidak ada batas waktu 1 jam atau berapa? Tadi siapa? Permisi Bapak, saya tadi yang nge-share link Zoom meeting ini itu saya setel sampai jam jam berapa ya kurang lebih. Kalau nggak salah jam 1 siang atau jam Loh, jam mata segitu. kuliah ini sampai jam 12.40 ya, berarti tanpa jeda ya, kan itu ya. Berarti ya 12.40 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, angkat tangan yang mau bertanya lagi. Jangan kapok ya. Ini mungkin pas materi kita tuh ndak ramai diskusinya. Nah, itu juga yang tergantung yang nanya. Yang tanya, coba tanya itu yang agak ekstrim sedikit itu loh. Wah, itu diskusi bisa jadi ramai. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Vika Agustina ada tadi. Salma ada, Nasrima ada kelompok satu nih. Fadila Aulia ada, Prasilia Valerin ya, Prisilia. Viola Septia sampai Tisia Risya ya. Sekarang Naila Fitria ada. Angkat tak Hadir, Bapak. bilang hadir dan aktifkan video. Harusnya aktif video terus sih. Najwa Sauroya Arifah. Hadir, Bapak. Ya, Aja Apipah. Hadir, Bapak.
Masya Bella, Hadir, Pak. Selfie Nabila, aktifkan video dan bilang hadir. Selfie Nabila Hakim. Tadi izin ke kamar mandi, Bapak. Oh, sekarang sudah selesai. Sepertinya Eh, masih. Hadir Bapak, sudah Bapak. Hah? Bagaimana? Hadir, sudah. Ya, ya. Sudah selesai. Tadi yang namanya HKM itu siapa ya? Eh, mana? Mana tadi orangnya? Kemudian Selfie Nabila Hakim mana ya? Selfie Nabila Hakim mana tadi? Saya Coba Bapak. tanya. Mana? Angkat Saya tangan. Bapak. Mana? Is. Oh, halo, mana? HKM ini? Saya Bapak. Bukan yang namanya Selvi Nabila. Bukan yang singkatan. Oh, bukan yang singkatan. Oh, ini mana dia? Mana? Kok nak kelihatan? Bisa angkat tangan? Sebentar Bapak. Selfie Nabila. Oh, heeh. Oke, sudah lanjut. Kita lanjut saja. Ya, tadi Selfie Nabila, Hana Hanifah. Hadir, Bapak. Ya, Mutiara Nur, Hadir Pak. Kayana Elpeta, Hadir Bapak. Pina Ayu Lestari, Pina Ayu Lestari, nggak ada ya. Terus Maritza Gisa, Maritza hadir. ya Fatma, Hadir, Bapak. Desi Nurul, Hadir, Desi, Bapak. ya Siti Naila, Hadir, Bapak. Rizky Cahya, Hadir, Pak. Al Perel, Hadir, Pak. M Irfan, Hadir, Pak. Dimas, Hadir, Bapak. Irsyad, Hadir. Nasirul Ulum, Hadir, Pak. Laila Nurjanah, Hadir, Bapak. Laila Nurjanah, Hadir. Agni, Hadir. Clara, Hadir, Pak. Sonia, Hadir, Bapak. Nina Mutiara, Hadir, Bapak. Esther, Esther Aprilia, Esther Aprilia, nggak ada. Claudia, Hadir, Pak. Rahma Saskia, Hadir, Pak. Nadien, Nadien, Nadien Komsah, Nadien Komsah, orang anak, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. hadir, iya. Ya, Namamu siapa? Nadine, Pak. Nadine Hamzah. Oh iya, wes. Oke, Iga Maharani Putri. Hadir, Pak. Ya, Kamilah, Hadir, ya, Kamilah, hadir, Pak. ya ini Kamilah Zahra lah. Kemudian Dentania, Hadir, Pak. Nabil Ahmad Malik, Hadir, Pak. Windy Patika, Hadir, Pak. Irmayanti Septiana Putri, Irmayanti Septiana Putri, Siti Nur, Fadilatul. Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Oke. Ahmad Irsa Miladi. Ahmad Irza izin, Bapak. Apa? Ahmad Ahmad Irza izin. izin apa? Masih perjalanan dari rumah ke Semarang, Bapak. Oh,
Jangan alasan saya masih di Pekalong. Uang online mau dari Amerika juga bisa. Eh, kadang-kadang lucu tuh Pak. Saya nggak bisa ngikuti kuliah karena saya lagi pulang kampung di Purwokerto. Lo ke priwek ya? Nyong nih yang Purwokerto, rap, rap apa? Oh, ya izin ya. Kalau izin memberitahu lewat WA itu bagus. Kita kan nggak tahu itu benar apa enggak. Jangan alasan karena di luar kota. Ini bagusnya kamu kalian lagi di luar kota juga bisa ya. Kalau online mau dimanapun bisa di seluruh dunia bisa. Rinjani, halo Rinjani. Hadir Bapak, hadir. Hadir, iya pinter. Nyaman Tania Nesa. Hadir, Pak. Padia, Ardian, Hadir, Pak. Agnes, Hadir, Tio, Bapak. ya, Aquida, Hadir, Bapak. Muhammad Faisal Firdaus, Hadir, Pak. ya, Raja Hafiz, Hadir, Pak. Raja Hafiz, sing di kayak. Oh, Hadir, Pak. ya, mana Raja Firdaus? Mana orangnya tadi? Raja. Iya, Pak. Oh, itu. Oke. Bapak, mohon Il- maaf. Ya, kenapa? Sebelumnya Vina Ayu Lestari hadir Pak, tadi terkendala sinyal. Kendala sinyal. Loh, memangnya kamu di mana? Di kos Pak. Namanya siapa tadi? Vina Ayu Lestari. Absen Vina. 16. Absennya nomor 16 ya. Oh, Vina Ayu Lestari. Ada lagi yang belum dipanggil tapi hadir? Ih, bukan 16 ini absennya 16. Vina Ayu Lestari ya. Oke, hadir ya. Ya, tetap semangat. Ada lagi yang belum di absen tetapi hadir. Bukan yang nggak hadir, yang hadir. Ini bagus ya sebenarnya ya. Saya bisa melihat wajahnya. Kalau wajahnya diperlihatkan. Saya belum melihat namanya semua tuh. Loh, kalau tetap muka aja saya nggak tahu namanya. Tetapi saya juga pingin ngelihat kalian ketemu secara langsung. Tetapi sayangnya kemarin pas ada Dies Natalis nggak sempat. Padahal itu waktu itu saya sudah ada di sana ya. Kemudian setelah itu sorenya masih ada kelas lain lagi itu. Tuh, kebetulan kalian berarti ketinggalan satu pertemuan itu, dibanding dengan yang lain. Tetapi tidak masalah, tetap semangat, tetap ikuti. Jangan setengah-setengah. Tugasmu tidak ada yang lain kecuali kuliah belajar. Itu yang paling utama. Yang lainnya itu tambahan saja. Apalagi sekarang masih dalam suasana puasa. Nah, itu tetap semangat ya. Jangan dijadikan alasan itu. Karena puasa Pak nggak bisa ikut lah. Wong puasa dari tempat kan bisa dari manapun. Kehebatan dari teknologi ini gunakan ini untuk kita gunakan untuk hal yang positif ya. Itu juga apa ilmu juga ini. Coba kalau kalian tidak pernah ngikuti ini. Nanti kalau kerja di suatu departemen atau kementerian, diajak rapat online, waduh nggak bisa. Share screen, loh apa itu share screen? Ya, itu nggak ngerti. Ini juga ilmu. Bagaimana caranya angkat tangan? Angkat tangan yang mau tanya, malah beneran angkat tangan. Untung nggak disuruh angkat kaki gitu. Eh, Ada kode angkat tangan, ada kode penghargaan, ada kode jempol dan segala macam itu stiker. Eh, Itu ilmu semua. Ya, demikian juga ilmu yang paling pentingnya. Kadang ya di antara kalian ini ada yang hebat secara akademis, nilainya bagus, tetapi tidak pernah bisa tampil, tidak pernah bisa bicara di forum umum.
biasanya itu tuh nggak laku loh. Justru orang yang normal-normal aja nilainya, yang biasa-biasa saja. Tetapi dia lincah, berorganisasi, berbicara di muka umum itu sudah biasa. Dan komunikatif ya orangnya itu. Luas, itu loh enak pergaulannya itu. Itu justru yang akan jadi itu. Sudah banyak sekali bukti yang seperti itu ya. Itu pejabat kita tuh bukan orang hebat-hebat, bukan orang yang komlot-komlot itu. Bukan yang nilainya semuanya A gitu. Bukan yang seperti itu. Tapi justru orang yang komunikatif. Inilah kesempatan bagimu. Belajar, belajar, belajar. Paksakan diri saya harus ngomong. Dan saya catat semua itu. Termasuk berapa kali pernah ngomong. Seperti Laila, Nina Ardani, Siti Nur, Maritza, Pika Agustina, Padi Adisti, Fatma. Itu semua tercatat terus sampai Padilla Aulia. Itu. Jadi eh, gunakan ini untuk sebaik-baiknya. Tetap semangat ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Saya beri kesempatan kalau masih ada pertanyaan. Memang dulu ya, dulu pernah namanya kuliah ini kewiraan namanya. Katanya tadi juga disebutkan itu ada apa namanya peran TNI dulu itu yang membuat itu menumbuhkan rasa, bahkan itu perguruan tinggi itu dari UGM sampai ke mana-mana banyak ya. TNI dulu yang ikut apa namanya tuh menjadi motivator supaya segera dirikan perguruan tinggi ini supaya jadi gitu. Semua hampir yang sebesar itu ya. Itu sampai namanya pun itu nama pahlawan semuanya kan, termasuk di Ponorogo di sini tuh. Itu kan ini dulu UNES ini salah satu fakultas loh, FKIP-nya Universitas Diponegoro. Kemudian dia memisah, akhirnya sekarang menjadi universitas. Di kota lain juga begitu. Di Jogja namanya UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Di Jakarta namanya UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Itu jadi kalian itu orang negeri terpilih yang bagus-bagus ya. Makanya ini jangan rendahkan kualitas itu karena kalian sendiri. Tuh, tetaplah fokus untuk kuliah, ikuti semua, termasuk yang saya ajak ini. Ini akan bagus manfaatnya bagi kalian bukan cuma karena ilmunya. Dan di sini kesempatan kita bahas bila perlu sampai detail masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Kalian termasuk boleh mengkritik apapun itu. Ya ini boleh. Ya di sini sebenarnya bukan kritik yang masa saya dikritik yang saya bukan gini kebijakan toh. Artinya itu menyampaikan sesuatu problematika sehingga yang bisa kita diskusikan problem-problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi masih ada yang bertanya? Satu kali lagi saya tanya, ada yang bertanya apa ndak? Boten wonten? Nopo cekap sok monten mawon? Cekap nopo badhe tanduk melih? Cukup apa mau mau tambah lagi? Oh, gitu loh artinya tuh. Ayo, ngomong-ngomong, ini loh komunikatif. Jangan Ampun, di Bapak. nggih, Laila. Nah, Lianes setunggal melih. Cekap nopo boten? Cukup, Bapak. Cukup. Oh, ini jawabannya malah bahasa Inggris. Nah, Siti Nur aslinipun pundi? Kula Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Oh, Jawa Iya. Timur itu di luar Jawa ya. Bahkan padahal ada Jawanya. Oke, nggih. Matur sembah nuwun. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siang, wabarakatuh. sugeng siang. Tetap Terima kasih, semangat ya. Bapak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Matur nuwun.